Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita hari ini, Sujiwo Tejo, Maman Suherman, Wilda Situngkil, Shirley Anavita. Jadi muka bule kamu ini menurut kamu menguntungkan atau merugikan? Benar-benar luar biasa. Salah satu good point. Superior. Kontribusi kamu untuk Indonesia juga apa? Bikin konten bersama gitu. Hi everyone, this is me DJ Andreas. Konbanwa, aku Yusuke. Kalau mau ke luar negeri, mending di sini aja. Pemirsa, selamat datang di program Q&A dan kali ini Q&A hadir dengan bintang tamu yang spesial. Tidak hanya satu bintang tamu untuk Anda, tapi 3 sekaligus. Karena kita akan mengulik-ngulik tentang muka internasional, rasa lokal. Selokal apa sih? Atau mungkin cuma modal bule saja. Q&A akan hadir untuk Anda karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ada 3 bintang tamu istimewa yang kita hadirkan langsung di studio Q&A kali ini. Langsung saja impor ini bintang tamunya, kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Daehun, Yusuke, Sagasi, dan Andrea Henriette. Halo semua, selamat datang di Who's Kitchen. Hari ini aku mau bikin 탕수육. Aku pakai bahan semua bahan lokal. Ya, konbanwa, aku Yusuke. Hari ini aku bikin konten pergi ke masjid dan gereja terbesar di Jakarta. Spiro cowok kue. You. Takut wedi. Sing neng kene wedi kelangan, sing neng kono wedi konangan. Motor. Apa kabar? Silakan. Apa kabar semuanya? Baik. Oh, boleh dong dijawab dengan bahasa khas negara masing-masing. Apa kabar? Yusuke? O genki desu. Oh, genki desu. How are you, Andrea? Alhamdulillah ape. Alhamdulillah, apa ya tepuk tangan? Saya Soyo. 네, 잘 지냈습니다. Terima kasih sudah hadir di panggung Q&A kali ini. Dan juga pertanyaannya, model apa ini tinggal di Indonesia dan kenapa suka Indonesia? Semua pertanyaan akan kita jawab pada malam hari ini. Namun ada aturannya, akan ada 9 box yang ada di sini. Di masing-masing box akan ada topiknya. Dan di baliknya akan ada pertanyaan yang disampaikan oleh para panelis. Semuanya sudah siap? Siap. Siap, tepuk tangan dong. Oke. Kita akan mulai box pertama. Kita buka dulu, ada 9 box di sini. Kita mulai dari Andrea dulu. Box nomor berapa yang dipilih yang pertama? 3. Nomor 3. Kita buka. Apa di balik nomor 3? Pansos. Wow, pansos. Silahkan Mbak Tejo, kesempatan pertama. Namamu siapa? Siapa yang ditunjuk Mbak Tejo? Oh, yang Inggris. Andrea. Andrea. Kenapa nggak dinamai cantik? Waduh. Cantik Henrietta kan. Kenapa kok Andrea? Sebetulnya saya lahir dengan nama Bunga Ananda. Bunga nama saya secara Indonesia. Tapi karena saya punya banyak kenalan orang luar, teman-teman dari negara barat yang tidak bisa menyebut nama Bunga, akhirnya mereka berusaha memanggil nama tengah saya Ananda. Itu pun juga mereka tetap kesulitan. Akhirnya dari Ananda itulah kepleset-keplesetnya jadi Andrea. Mungkin boleh diceritakan sedikit ya Andrea. Gimana sih awalnya kamu bisa di Indonesia atau memang lahirnya dari awal di Indonesia? Saya memang lahir besar di Indonesia. Dari kecil sampai usia segini saya di Indonesia dan saya tidak pernah keluar negeri sama sekali. Jadi paling jauh kemana? Paling jauh pulang kampung ke Toraja. Paling jauh? Iya. Sekarang tinggalnya di? Salatiga. Rumahnya di Salatiga, tapi saya ngekos di Semarang dan kerja di Semarang. Yang menarik adalah Oke, silakan. Andrea ini bisa belasan bahasa, kalau nggak salah 17 bahasa ya. Iya. Sampai sekarang udah lebih lagi, nambah lagi. Masih proses belajar sih, tapi kan memang orang ngira 17 bahasa itu 17 negara kah? Atau sebenarnya 17 itu campur negara dan daerah, di mana tidak semuanya saya latih setiap hari. Tapi kalau ketertarikan belajar bahasanya itu memang diawali saat SMP saya jadi korban bully
dan memutuskan untuk memiliki teman hanya sebatas di dunia maya saja. Itu kan karena dibully, terus lari ke dunia maya, belajarlah bahasa-bahasa banyak gitu. Iya, dulu seperti itu. Oke, nah itu dari Andrea. Kita mau tahu juga Yusuke sama Daehun ya. Sudah berapa lama sih tinggal di Indonesia? Mungkin Yusuke dulu. Oke. Sudah 3 bulan. 3 bulan 3 stay bulan. di Indonesia. Tapi tahun lalu Tahun lalu? sering ke Indonesia, balik ke Jepang, sering ke Indonesia, balik ke Jepang kayak gini. Jadinya jumlahnya mungkin 1 tahun kayak ya. Kira-kira kayak. Pertama tahu tentang Indonesia dari mana, Yusuke? Dari teman orang Indonesia. Dia bikin konten. Aku diajak. Jadi ya ikut aja gitu. Jadi ya coba ikut YouTube, terus makin lama makin tahu tentang Indonesia. Kayak gitu. Jadinya ya. Jadi suka gitu Jadi ya? suka. Ketagihan bikin vlog di Indonesia. Iya. Kalau Daehun, sudah berapa lama tinggal di Indonesia? Kalau saya pertama itu tahun 2003 ya. Tahun 2003 orang tua mulai kerja di Indonesia, jadi ikut. Nah, habis itu sampai SMA, sampai lulus SMA di Indonesia. Habis itu balik lagi ke Korea. Jadi kalau totalnya 13 tahun. Ini karena temanya pansos. Saya tadinya membayangkan akan ketemu YouTuber muda dengan warna-warni. Makanya saya pakai jaket warna-warni. Ternyata saya yang salah kostum. Karena semua malah pakai baju hitam semuanya. Saya belum laundry, Pak. Jadi baju saya tinggal yang warna hitam aja, Pak. Oke, Wilda. mungkin aku mau Wilda. nanya. Saya sih penasaran juga nih sama Daehun, kan di Indonesia tuh udah cukup lama. Nah, selain terpincur dengan kecantikan wanita Indonesia, apalagi sih yang bikin kamu tuh cinta sama Indonesia? Dan apa yang buat kamu stay di Indonesia? Satu kunci, Iya. santai. Oke. Nah, kalau Korea, tahu ya, terlalu ketat hidupannya. Kita nggak ada waktu untuk ngopi juga nggak ada. Tuh. Jadi itu salah satu alasan kamu pindah ke Indonesia? Iya, saya suka santai. Oh, tapi ngomong-ngomong ini menarik juga masalah bahasa yang paling unik dan menjadi ikonnya Andrea kan bahasa Jawa. Nah, ajarin sampai Daehun dan juga Yusuke bisa ngomong bahasa Jawa. Contoh, ogen desu ka? Piye kabare? Piye kapare? Piye kapare? Tahu ya? Enggak ada ya. Daehun. 감사합니다. 감사합니다. Matur nuwun. 마tur nuwun. Betul ya? Oke, menarik sekali. Kita mulai next box. Yusuke, pilih nomor berapa? 1. 1, kita buka. Box nomor 1. Truth or dare. Wow. Nah, sekarang pilih truth or dare. Dia. Dare, oke berani. Nah, tantangan kali ini adalah mencicipi street food. Boleh maju ke depan? Bintang tamu kita. Daehun, Yusuke, Andrea. Kita mau tebak nih, kalian tahu nggak sih yang katanya juga suka nih street foodnya Indonesia. Nah, Andrea dulu nih tebak makanan dari ujung sana. Silahkan, yang pertama dulu. Yang ini. Nah, itu makanan apa? Boleh dicoba makanannya. Kalau dilihat udah tahu namanya, silakan. Tapi kalau mau dicoba, silakan. Tahu nggak ini apa? Kondok. Oke, benar sekali. Tapi Andrea sudah pernah makan sebelumnya? Atau sebenarnya tadi dilihat aja udah tahu? Pernah makan sih dulu. Udah mungkin sekitar 5 tahun yang lalu terakhir. Oh, udah lama juga ya. Oke, Daehun, silahkan. Ini Yang kedua, cireng cilok. agak mirip tapi beda. Coba dicoba. Apa? Apa? Enak. Namanya apa? Cilok. Cilok, benar sekali cilok. Oke, Yusuke. Ini ya. Boleh, yang ketiga. Oh, gitu caranya mendeteksi nama menu makan. Coba dulu. Dicoba Coba ya. dulu. Dihabisin nih. Habisin ya. Enak. Apa namanya, tahu nggak? Andrea tahu nggak? Cirol. Apa? Cirol. Cirol? Bukan. Beda ya. Sempolan ayam. Sempurang ayam. Iya, benar sekali. Ketahuan suka jajan emang perempuan sih, Andrea suka jajan. Oke, Andrea. Enak banget ya. Yang selanjutnya. lagi. Setelah sempol ayam tadi, nih yang hijau-hijau apa? Tahu nggak? Kue ape. Kue ape ya, benar. Langsung tahu. Tanpa harus suka kue ape atau nggak?
Anakku yang suka. Oh, anaknya yang suka. Selanjutnya Daehun. Ini telur gulung nggak sih? Iya. Telur gulung. Makan, makan, makan. Tapi makan dulu, lapar juga. Coba, benar, telur gulung. Benar. Oh benar, oke, benar banget. Oke, Yusuke yang terakhir. Oke. Apa itu namanya? Coba ya. Oke, coba aja. Andrea tahu nggak? Daehun tahu nggak? Antara pangsit atau cireng? Bener ya? Cireng. Bener? Iya. Cireng isi. Cireng isi. Tambah ininya. Semuanya belum pernah ya? Atau tadi udah pernah kan? Andrea juga udah pernah? Oke. Tipsnya untuk bisa menyesuaikan diri dengan makanan Indonesia, kalau dari Yusuke apa? Tipsnya. Jadi harus makan yang pedas. Harus membiasakan diri makan yang pedas. Gak makan. Oh, nggak makan pedas. Yang pedas-pedas. Oke, kalau Daehun, Kalau aku terbalik, harus kebiasaan makan pedas. kenapa? Makanan Indonesia banyak yang pedas. Iya benar juga. Ya benar juga. Oke, tahu. Orang Jepang. Oke, setelah tadi icip-icip kita akan masuk ke box selanjutnya. Sekarang Daehun pilih box nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 kita buka, di balik nomor 4 ada topik tentang 3 kata. Nah, ini aturannya adalah akan nanti saya munculkan beberapa foto. Kalian harus memberikan impresi dengan 3 kata. 3 kata tentang foto itu. Kita akan mulai dari Yusuke. Foto yang pertama, 3 kata. Yusuke. Presiden mantap. Terima kasih. Presiden mantap, terima kasih. Oke, foto yang kedua. 3 kata. Andrea, kamu tahu dia? Tahu dia suka dimirip-miripin sama kakek saya kalau di Instagram. Itu 3 kata untuk Rocky Gerung. Dosen, politik, UI. Dosen politik UI. Oke, kita akan lanjut. Nyebelin nggak? Oh, saya nggak bisa ngejudge karena saya nggak kenal orangnya. Main aman. Kita lanjut foto yang ketiga. Kesannya ngelihat sosok ini. Kumis. Terus. Sulawesi. Agak kelihatan tegas. Kumis, Sulawesi tegas. Sulawesi. Udah 3 kata ya. Oke, tepuk tangan. Ini ada namanya Pak Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, dulu pernah 2 periode ya. Oke, kita akan buka foto selanjutnya. Kita balik lagi ke Yusuke. Oke. Tahu nggak Yusuke? Aku gak tahu. Kamu nggak tahu. Tapi kesan kamu ngelihat orang ini. Penyanyi. Penyanyi, terus. Pro wrestler. Karena otot-ototnya banyak. Berotot. Ya, Oke. Terus yang ketiga. Haji. Oke, benar sekali. Rhoma Irama, legend musik dangdut Indonesia, raja dangdut kita. Foto yang lain, Andrea tahu siapa dia? Tahu. Oke, 3 kata untuk sosok ini. Komedian, Kudeta, perceraian. Kenapa ada kudeta di? dia sempat viral waktu itu karena bertunangan dengan salah seorang penyanyi dangdut di Indonesia dan dia mengeluarkan kata-kata istilah kudeta hati. Kudeta hati. Tidak dipahami sama orang. Oke, baik. Gambar selanjutnya. Oke, kamu tahu dia? Tahu. 3 kata untuk Cinta Lora. Pintar ngomong. Hollywood. Angelina Jolie. Mirip Angelina Jolie. Oh, oke, boleh. Apapun bebas. Kita lanjut ke next box. Oke, Andrea, nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Oke, kita buka box nomor 2. Keponya plus 62. Langsung tersenyum dia kata keponya. Nah, kali ini ada request atau pertanyaan yang sudah kami kumpulkan dari netizen di luar sana. Dan ini wajib untuk dijawab ataupun mungkin juga diperagakan. Kalau mungkin ada request-request dari netizen untuk teman-teman yang ada di sini ya. Oke, siap dong?
Siap. Kita akan bacakan request yang pertama untuk Daehun. Daehun bisa joget seperti K-pop nggak? Oh, nggak bisa sama sekali saya. Oh, nah tapi netizen pengen Daehun memperagakan K-pop, joget K-pop. Kalau netizen mau, boleh sih. Boleh ya? Jangan berharap, jangan berharap. Oke, boleh. Mungkin Daehun maju ke depan. Ini aku nggak ada maksud untuk hina K-pop ya guys. Oh ya, oke. Oke, musik. Udah. Lagi. Kayak bebek. Oke. Boleh. Silakan, tepuk tangan. Daehun, kok begitu takut sama K-popers ya? Sampai tadi bilang ini bukan untuk menghina K-pop ya. Enggak. Takut Karena banget kenapa? saya tahu gerakan saya tuh emang kayak nyebelin orangnya. Jadi takut Gerakan gitu. dance ya kenapa bisa gitu? Saya emang nggak bakat sama sekali untuk dance ya. Ini jujur, saya dulu saya pernah di tim dance pas SMA. Nah, di festival gitu. Yang teman-teman ajarin aku, padahal dia orangnya sabar banget, dia sampai marah. Nggak gitu. Ya udah kamu di paling belakang aja gitu. Oh, gitu. Oke, baik. Masih ada satu pertanyaan dari netizen. Nah, ini pertanyaannya untuk semuanya, dijawab singkat aja. Lebih banyak fans atau teman dari Indonesia atau dari luar negeri atau di negaranya sendiri? Lebih banyak mana? Kalau Yusuke? Itu fansnya Lebih baik di hampir Indonesia. semua orang Indonesia. Hampir semua orang Indonesia. Makanya kamu ketagihan bikin konten di Indonesia Iya, ya? benar. Oke, dan dapat keuntungan di Indonesia juga Iya. banyak? Oh, daripada di Jepang. Di Jepang tuh susah nggak sih? Susah bikin konten karena Kenapa? privasinya tinggi. Jadi kalau syuting di restoran harus harus izin, dan kayak kalau muncul muka orangnya langsung kayak mozaik, kayak Di-blur. jadinya susah. Nggak bebas ya, Tapi susah. di Indonesia bebas lah gitu kan. Oke. Ya, oke. tapi dan suka ngobrol orang Indonesianya, jadi bikin konten bersama gitu. Itu enak, pokoknya Ya, asik lebih lah ya enak. orang Indonesia. Ya. Nah, kalau Andrea sendiri lebih banyak fans Indonesia atau orang luar negeri? Saya Indonesia terutama Jawa, Indonesia terutama Jawa. daerah Jawa. Ya. Kamu biasanya tahu bahwa fans kamu tuh banyak dari orang Indonesia terutama Jawa, lihatnya dari mana? Banyak komentar di akun sosial media saya dan mostly pakai bahasa Jawa. Daehun, lebih banyak fans Indonesia atau dari luar negeri? Saya juga banyak kan Indonesia. Indonesia. Kamu taunya dari mana biasanya? Karena saya tuh nggak pernah bikin konten bahasa Korea. Saya selalu pakai bahasa Indonesia. Kok di Korea susah nggak bikin vlog atau Susah bikin banget. konten? Kenapa? Karena apa aja serba salah. Nah, Maksudnya contohnya? jadi aku nggak mozaik, nggak kasih blur orang. Itu orang-orang hate comment. Lo kenapa nggak ini? Jadi Soal privasi ya? ya, Iya. jadi kreatif juga kita nggak Iya. bisa. Susah ya. Ya. Nah, Kang Maman, ini menarik juga dari penjelasan Daehun ataupun Yusuke yang di Jepang atau di Korea itu ketat banget, makanya nggak bisa untuk bikin konten bebas di sana. Semuanya pada lari ke Indonesia, orang luar negeri itu dari manapun negaranya. Jadi cari cuannya pun di Indonesia. Menurut Anda ini positif atau negatif sih sebenarnya fenomena ini? Saya sih senang aja, karena buat saya buminya Tuhan ini ya tempat kita semua mencari rezeki. Yang Buminya yang Tuhan kadang-kadang tempat kita mencari rezeki ya di mana nggak perlu dibatas-batasi kan. Persoalannya adalah kemudian yang orang harapkan adalah lalu kontribusi kamu untuk Indonesia juga apa? Kalau saya sendiri sampai sekarang ya lebih fokus ke kasih kesenangan, yang kedua kasih ilmu yang dikit-dikit. Nah kalau saya harap itu jelas gampang. Saya nggak mau ada terlalu obsesi atau salah pahaman tentang Korea. Kayak gini, orang Korea semua cakep. Itu enggak. Itu selalu aku jawab, itu salah. Orang Indonesia juga banyak yang cakep dari lahir. Nah, karena saya besar di Indonesia, saya suka Indonesia, cinta Indonesia. Dan negara saya itu Korea ya. Jadi cinta Korea juga. Jadi nggak mau yang ada salah paham. Oh, jadi ini menjadi jembatan komunikasi, Ya, jembatan betul. perdamaian Indonesia dan itu. Korea. Oke, Indonesia dan Korea. Nah, kita nanti masih akan tahu ya.
seperti apa Andrea dan juga Yusuke. Namun kita jeda dulu sesaat lagi di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Anda kembali di Q&A masih bersama 3 bintang tamu dan para panelis yang istimewa kali ini. Dan kita akan lanjutkan pilihan box selanjutnya. Sekarang giliran Yusuke. Box nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5. Kita buka di balik box nomor 5. Bucin. Di sini nanti kita akan tahu sebucin apa sih teman-teman ini tentang Indonesia dan setahu apa tentang mungkin tempat-tempat spesial di Indonesia. Nah, nanti saya akan tampilkan sebuah gambar dan tebak nanti itu akan di mana. Nah, tapi saya kasih clue dulu. Setelah nanti saya kasih clue atau teman-teman tahu, bikin vlognya. Oke, siap? Siapkan dulu handphonenya masing-masing. Udah ready? Oke, siapkan. Kan influencer ya, katanya kan YouTuber juga. Kita mau tantang juga, sejago apa sih ngevlog gitu kan. Nah, sekarang yang pertama Daehun dulu. Daehun, ini ada sebuah tempat. Tempatnya itu berada di Kabupaten Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pernah ke NTT belum? Belum. Belum pernah ke NTT. Nah, ini sebuah desa terletak sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Dan dia itu tinggi banget, bentuk rumahnya itu segitiga gitu di atas puncak. Terkenal banget tempat wisata ini. Kamu sudah kebayang nggak ini di desa mana? Labuan Bajo. Bukan, ini adalah desa Wairebo, rumah adat di desa Wairebo. Ini sangat cantik sekali. Tapi bisa dari Labuan Bajo. Memang bisa dari Labuan Bajo menuju tempat ini, tapi ini bukan Labuan Bajo. Nah, tempat ini sangat tradisional, original, dan juga butuh waktu 3-4 jam juga. Nah, saya pengen Daehun untuk memberikan sebuah vlog dari handphone untuk menggambarkan keindahan dari daerah ini sesuai dengan keterangan tadi. Oke, boleh silakan Daehun untuk maju backgroundnya foto Wairebo ya. Malu. Oke. Nah, kalian tahu nggak sih di Indonesia juga ada tempat kayak gini. Ini bukan di luar negeri ya. Ini di Rumah Adat Desa Wairebo NTT. Jadi ini di Indonesia dan kalau lihat ini tuh sejuk banget dan rumahnya tuh otentik banget. Nih lihat. Jadi kalian nggak usah kemana-mana. Kalau mau ke luar negeri, mending di sini aja. Jalannya emang jauh, agak jauh, tapi ini worth it banget. Oke, tepuk tangan. Thank you. Silakan duduk kembali. Dan kali ini untuk Andrea. Kamu tahu nggak tentang ondel-ondel? Tahu sekilas. Nah, bisa dijelaskan nggak budaya ondel-ondel yang lekat Biasanya di kamu apa? kalau saya nggak salah ingat itu biasanya besar 2 begini terus saya muter-muter begini. Muter-muter. Kamu pernah lihat ondel-ondel nggak? Karena kan katanya kamu nggak pernah keluar kota, jarang. Tapi kamu sering ke Jakarta nggak? Kalau hanya urusan pekerjaan atau keluarga nikah, ada acara keluarga, iya. Tapi kalau benar-benar pure jalan-jalan sih jarang ya. Pernah ketemu sama ondel-ondel? Pernah. Oke, kita akan buka. Ini fotonya ondel-ondel. Nah, saya pengen kamu untuk bikin vlog tentang ondel-ondel. Oke, Andrea silakan maju ke depan. Silakan. Hi everyone, this is me DJ Andrea. So aku sekarang lagi di Jakarta. Dan kalau teman-teman semua pernah ke Jakarta pasti pernah dengar yang namanya ondel-ondel. Nah, yang kayak di belakangku ini nih ondel-ondel. Jadi ini tuh ciri khas Jakarta terutama di daerah Betawi. Dan ini itu selalu jadi ikon. Terutama kalau lagi ulang tahun di daerah DKI Jakarta. So buat teman-teman kalau kalian mau lihat ondel-ondel secara real, kalian bisa datang langsung ke Jakarta. Oke, thank you. See you in Jakarta everyone. Yeay. Thank you Andrea. Boleh silakan duduk. Gimana nih? Oke nggak tadi Daehun dan Andrea? Kang Maman. Pertanyaan saya terjawab dengan apa yang dia tampilkan tadi. Apa? Dia paham tentang Indonesia, dia paham tentang negeri, dan cukup dengan informasi yang singkat saja, dia sudah bisa. Gimana kalau informasinya lebih dalam lagi? Wilda, boleh tanggapannya Daehun dan Andrea tadi? Kita orang Indonesia itu mulai dari anak-anak, dewasa hingga orang tua sudah berusaha juga untuk membantu Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan pariwisata melalui media sosial kita. Tapi kita juga berterima kasih juga dengan adanya konten kreator yang dari luar, ternyata ini bisa daya tarik juga buat turis luar. Ternyata
yang vlogger atau konten kreator dari Indonesia nggak cuma orang Indonesia sendiri, ternyata dari luar juga mempromosikan Indonesia. Jadi Memang keren gini banget ya sih kalau mereka. Putri Indonesia jawab langsung komprehensif. Thank you. Oke, Yusuke sudah siap. Tadi sudah ada 2. Daehun dan juga Andrea bikin vlog. Nah, sekarang kamu tebak gambar dulu ya. Nah, di sini nanti akan ada sebuah gambar yang menunjukkan tentang makanan khas Indonesia. Oke. Hobinya dia. Iya, ini ya. Ya kan, makanan khas Indonesia. Ini makanannya itu semua orang dijamin sih suka. Makanan ini dari Minangkabau, Sumatera Barat. Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Nah, prosesnya ini juga cukup panjang memasaknya. Biasanya ini bahannya bisa macam-macam sih dagingnya, tapi biasanya daging merah, daging sapi biasanya. Daging sapi. Terus pakai santan, Oh, pasti itu. pedas. Iya, pasti itu. Apa? Rendang. Rendang. Iya. Bener. Kamu suka rendang nggak? Suka. Biasanya makan rendang di mana? Biasanya agak pedes bagi orang Jepang. Kamu beli di mana biasanya? Beli di Jepang juga bisa. Ada restoran Indonesia. Bisa masak rendang atau di rumah? Aku pernah masak Oh, pernah di masak. Jepang. Tapi Jepang prosesnya lama banget. Iya. Tapi itu instan langsung jadi bumbunya atau emang dari awal? Dua-duanya. Jadi coba dibandingkan gitu. Enak Jadi, yang mana? tentu aja masak. Itu diajarin Jerome Pauline. Enggak, yang ibu Indonesia tinggal di Jepang. Oh, oke. Iya. Ada ibu-ibu orang Indonesia tinggal di Jepang yang ngajarin. Nah, sekarang boleh dong. Karena Siap. sudah pernah masak rendang dan sudah pernah mencicipi rendang, kita mau tahu pengetahuan Yusuke tentang rendang melalui vlog. Silahkan didokumentasikan. Oke ya. Oke guys, ohayo, konnichiwa, konbanwa. Aku Yusuke. Terus kali ini aku bikin konten tentang rendang. Itu makanan Indonesia, tapi ini katanya ranking nomor 1 dalam makanan seluruh dunia. Rasanya khas Indonesia banget. Pasti coba ya. Ini enak banget. Coba guys. Oke, thank you. Oke, Silakan. thank you. Enggak, tadi ekspresi terakhir. Coba guys, kayaknya Kayak nggak yakin. masak gitu. Atau kepedesan Ya. sebenarnya. Pertanyaannya sebenarnya gini, kenapa Yusuki sangat suka Indonesia, Daeho juga, padahal saya suka Jepang, juga Korea. Di Jepang itu, bahkan dompet pun ketinggalan di kereta pasti balik. Iya. Itu pasti nanti lapor polisi, pasti ketemu. Iya kan, bener kan? Barang-barang ketinggalan di Jepang pasti ketemu. Di Jepang emang kayak kotanya bersih dan ya semuanya praktis. Tapi di Indonesia menurut aku kerja sebagai sebagai konten creator kan. Jadi penontonnya Indonesia. Jadinya lebih kayak bisa dapat kesempatan kayak kerja, bisa dapat kerja gitu di sini lebih banyak. Jadinya di sini lebih nyaman dan juga orang Indonesia lebih lama dan kayak langsung akrab gitu ya. Jadi Oke. friendly gitu. Jadinya Oke. ya menurut aku Indonesia ya nyaman juga. Apa sih bahasa Indonesia yang paling sulit teman-teman ucapkan? Kalau dari Daehun. Iya boleh. R. Oke. Itu susah banget bagi orang Korea. Karena di Korea nggak ada kata R. Oke. Pakai R itu nggak ada. Kalau bisa coba tiruin. Ular melingkar di atas aduh, yang pagar paling nggak tidur. suka. Melingkar. Ular, lingkar, Di atas pagar. di atas pagar. Bisa dia, 13 Bisa. tahun, 13 tahun. Udah 13 tahun. Keren. Nah, kalau yang paling susah buat Yusuke apa? Orang Jepang juga R dan R susah. Oke. Ya dan juga pang dan pang. N, ngomong N. Ya NG dan N. Ya itu susah juga. Oke, kita akan lanjut ke next box karena masih ada nih selokal apa tesnya untuk rekan-rekan bertiga di depan ini. Sekarang giliran Daehun. Nomor 6 deh biar laki. Daehun pilih nomor 6. Play or pass? Pass. Pass ya, tidak mau terima tantangan Daehun, nggak apa-apa. Oke, lanjut Daehun, pilih nomor berapa? Kalau nomor 6 pass, sekarang nomor berapa lagi? 8. Nomor 8. IKN, Indonesia keren ya ini ya. Sekeren apa sih Indonesia di mata kalian? Kita akan kasih kesempatan ke Wilda. Singkat, padat, jelas.
sekeren apa sih Indonesia buat kalian? Kalau aku sendiri, karena udah kebiasaan, aku cinta banget sama Indonesia. Kalau menurut aku, sifat Indonesia paling bagus itu masih banyak banget potensinya. Nah, aku paling suka sifat orang Indonesia itu berusaha untuk menjaga tradisional sendiri. Pakai batik setiap hari Kamis. Itu luar biasa. Memang di Korea nggak seperti itu? Korea enggak. Sampai negara lain sampai mau ambil budayanya. Mau kembang, tapi tetap jaga budaya. Itu benar-benar luar biasa. Tapi salah satu budaya di Indonesia yang keren menurut saya adalah budaya pantun. Jadi saya tadi oratoret nulis pantun khusus buat mereka bertiga. Oke, ikut baca ya. Silakan. Mari biasakan lari pagi. Cakep. Makasih. Saat udara belum penuh polusi. Cakep. Cantik dan ganteng berdarah luar negeri. Cakep. Apa sih yang paling dicintai dari negeri ini? Cakep. Nah, harus dijawab. Nah, ini apa? Apa makanannya, apa pemandangannya, apa wisatanya, apanya yang paling dicintai dari negeri ini? Kalau saya yang sudah 24 tahun di Indonesia, saya cinta unggah-ungguhnya. Sopan santun. Sopan santunnya yang mungkin beberapa kali saya tidak temukan di habit orang-orang dari negara lain. Walaupun kamu pun juga sempat trauma karena dibully, itu nggak bikin kamu kapok dan tetap menilai bahwa orang Indonesia tetap punya sopan santun dan unggah-ungguh. Saya itu percaya semua itu sudah ditakdirkan. Saya diberi fisik begini sama Allah, ditaruh di Indonesia itu ada alasannya. Dan kebetulan saya sejak SMP itu penggemar beratnya Mbah Tejo, jadi saya tidak mau hidup seperti orang yang nggak punya Tuhan. Kita akan masuk ke box selanjutnya. Kita akan mulai dari Andrea, pilih nomor berapa? Terakhir? Oh, belum. 9. Kita buka, di balik 9 ada red notice. Wah. Kalau misalnya kalian bikin konten dan juga mendapatkan penghasilan dari konten kalian dan itu ada di wilayah Indonesia, kalian juga bayar pajak nggak sih? Bayar. Kalau selama tinggal di sini? Bayar. Oke, pajak terbesar kalau Daehun apa? Setiap kali PPh 21. Kalau aku sih mungkin karena pajak Korea lebih tinggi, nggak berasa tinggi sih sebenarnya. Berapa sih nominalnya kalau boleh tahu pajak terbesar yang Aku pernah nggak dibayar? pernah besar banget, nggak pernah. Nggak Saya pernah ya? nggak banyak duitnya soalnya. Oke, kalau Andrea? Pajak rumah dan kendaraan sih. Pajak rumah dan kendaraan Iya. ya, itu yang paling besar dan memang rajin bayar pajak juga. Iya. Oke, kalau Yusuke? Aku baru pindah 3 bulan, jadi mungkin belum bayar ya. Bayar? Bayar pasti Oh, dari bayar perusahaan. juga. Oh ya bayar. Gak sadar loh udah bayar pajak. Oke, silakan Kak Maman. Enggak, yang saya selalu kasihan dengan Andrea adalah tetap aja disebut bule. Andrea sudah WNI masih juga kita seolah-olah menganggap harus punya kitas gitu. Pernah satu kali itu, jadi di satu tempat wisata saya ditahan, terus dia bilang, karena saya saat itu sendiri, saya suka jalan-jalan itu sendiri. Dan dia bilang, mana kitasmu? Kitasmu. Orang mana kamu? Jadi muka bule kamu ini menurut kamu menguntungkan atau merugikan? Ada plus minusnya. Plusnya apa, Om. minusnya apa? Kenapa kok mungkin dengan orang-orang yang face luar seperti kami memilih untuk kerja di Indonesia? Karena sampai detik ini pun masih jadi pertanyaan saya, kenapa orang berwajah seperti saya yang disebut bule itu selalu dilihat superior? Kenapa harus ada ekspektasi-ekspektasi yang saya penuhi? Saat saya dulu lulus SMA, saya bilang, gak usah langsung kuliah kali ya, saya mau coba jadi kasir minimarket. Kenapa saya diketawain? Dengan kata-kata, bule kok jadi kasir minimarket? Bule kok naik angkot? Kenapa? Tapi di sisi lain, ternyata saat saya mengawali karir jadi freelance model, dengan wajah seperti ini, saya matok harga mahal tuh dianggap wajar. Oh ya jelas lah, bule, yang namanya juga bule. Keuntungannya gitu ya? Iya. Punya tampang bule ya? Iya, jadi kenapa kami suka mencari keuntungan di Indonesia secara materi, itu karena kami selalu dianggap superior. Termasuk juga ketika kamu memutuskan menjadi DJ musik itu karena kamu punya modal tampang bule. Kenapa kamu pilih profesi itu? Karena saya ngeliatnya kok kayak keren ya, berdiri di panggung banyak lampunya, dan kebetulan saya juga suka musik. Tapi saya tidak munafik, alasan utama saya itu adalah saya mau cari uang dan saya punya tampang.
Makanya saya milih jadi DJ. Itu tadi kerugian dan juga keuntungannya ya, punya muka bule. Tapi lebih banyak keuntungannya dong pasti ya. Tergantung bagaimana kita memandang. Oke, tergantung bagaimana memaknainya. Silakan Wilda, kali ini giliran Wilda. Ya, tapi akhir-akhir ini aku melihat ada banyak ya WNA yang digerebek ataupun berulah baik di kota-kota wisata seperti di Bali, di Labuan Bajo, dan tempat-tempat wisata lainnya. Itu kira-kira berdampak nggak sih sama kalian sebagai WNA? Mungkin Daehun. Aku sih takutnya orang Indonesia mikir buruk sama orang asing. Kayak orang asing tuh semua kayak gitu-gitu. Tapi aku mau bicara tuh bukan semua orang asing, cuma yang kalau ada kasus-kasus kayak gitu pasti di highlight. Pasti semua orang Korea rasis, semua bule tuh kayak gini sombong. Enggak juga ya. Jadi aku maunya semoga netizen tuh tahu jangan samain semuanya. Kalau Yusuke, pernah nggak mengalami dampak seperti itu? Sejauh ini dampak bagus aja. Dampak bagus aja ya? Aman-aman aja. Aman-aman Karena aja ya? aku orang asing, terus kalau orang asing, ya orang Indonesia lebih welcome kan. Jadinya kayak menarik. Jadi kayak mau tahu budaya juga, mau tahu tentang Jepang juga, gitu-gitu. Jadi ya itu salah satu good point. Oke, tepuk tangan untuk box terakhir. Oke, kita akan masuk ke box terakhir ya. Tinggal box nomor 7, kita buka box nomor 7. Ada karaoke. Nah, ini adalah saatnya kita mau tahu nih keahlian mereka. Tadi kan rata-rata bisa nyanyi. Andrea, Daehun, dan juga Yusuke ya. Teman-teman bintang tamu nanti akan ada lagu. Saya akan kasih clue dulu tentang lagu ini, ditebak dulu judulnya apa. Nah, baru nanti kalau nggak tahu, aku akan putarkan. Dan kalau udah tahu, silahkan nyanyi ya. Siap semuanya? Panelis kalau mau bantu juga boleh. Oke? Nah, yang pertama ini untuk Yusuke terlebih dahulu ya. Lagu ini dari Provinsi Jawa Tengah, Central Java. Oke, sangat terkenal sekali. Kalau bahasa Inggrisnya itu awalan katanya itu bold. Bos. Nih. Nih. Botak. Nah, botak. Kalau Andrea kasih tahu Yusuke, botak bahasa Jawanya apa? Gundul. Gendere, pacol. Oke, benar sekali. Kamu tahu lagu itu? Ya. Kita akan putarkan lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah dengan Yusuke akan menyanyikan syairnya. Silakan. Belum. Mandi dong. Pacul jong Nah, sekarang untuk Daehun. Lagu ini berasal dari Jawa Barat. Judul lagunya ini tentang satu kata di awalnya itu burung. Lagu Sunda. Untuk anak-anak gak sih itu? Enggak, ini lagu tradisional dari daerah Jawa Barat. Manuk Tataling? Gak Apa, pernah sih, apa? Manuk Tataling. Ya. Manuk Dadali, benar sekali. Mesatnya berluhur Jauh di awang-awang, Babarkan janjana bangun tayat garingran Tunggu nang kawan Bajan pahmaduk nang elo Nampak mirga barihan tertarik ngaruhu. Oke. Tapi bisa bahasa Sunda nggak? Andre bisa bahasa Sunda? Apa tuh ITB? Termasuk dalam 17 bahasa yang dikuasai nggak? Mohon tiasa. Oh, Mohon. Tiasa Mohon aja. nyari Sunda. Tiasa da abi loba batur ti Bandung ti Karawang eta ge mimitina mimitina ulin ka Karawang. Aya gawe di dinya. Bisa emangnya. Nah, ini giliran Andrea. Kita Oke. uji dia. Se-Indonesia apa kan? Ada banyak 17 bahasa dan Andrea termasuk yang banyak tahu ya tentang Indonesia. Nah, kali ini tahu nggak sih lagu ini? Lagu ini berasal dari Nusa Tenggara Timur, Andrea. Biasanya orang kalau dengar lagu ini joget bareng. Tapi bukan poco-poco. Lagu ini membuat kita bergerak dan kalau naik angkot terus turun biasanya kita ke Pak supir bilang kanan kiri.
Nah, itu apa? Oh, mau mereh. Oke, benar sekali. Kok bisa langsung tahu? Kan ada ke kiri, dan ke Oke, kiri. benar sekali. Oke, siap ya. Andrea, kita suruh karaoke Mau Mere. Mau mereh dagale kota ende, pepin gisong gasong. Boleh dong berdiri panelisnya, silakan. Mau mereh dagale kota ende, Boleh pepin berdiri. gisong gasong, lalu gerebin hang. Yang keras Andrea. Mi fa sol lele diding papa, rebing mudemi. Mana ke kiri ke kirinya? Mi do ke apa mi re. Enggak kuat ketinggian. Alelu silasong, mi fa sol lele diding papa, rebing mudemi. Do mi do ge mu fa mi re. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, dan ke kiri. Kanan, kanan ke kanan. Oke. Sekarang kanan nih, tolonglah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, manis nih. Oke, kita ke kiri lagi. Yeay. Ya, itu tadi pemirsa. Mau Mere bersama para panelis dan juga bintang tamu kita. Episode kali ini membuat kita sebagai orang Indonesia juga Tapi sebentar. terus bangga ya Benar. menjadi orang Indonesia karena orang asing aja bangga dengan Indonesia. Apalagi Oke. kita anak-anak negeri sendiri. Oke. Mbak Tejo. Aku belum puas sama Yusuke. Kamu jangan mengaku orang Jepang kalau tidak tahu lagu yang akan saya nyanyikan ini. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Orang Ayo. Korea aja dah. Itu orang Jepang. Maaf ya, aku kurang tahu. Bengawan Solo. bungawan solo果しなき記憶流れに今日も祈らん Bengawan Gesang itu. Solo. Bagaimana bisa nggak tahu? Penawang. Oke. Ya, itu tadi. Kita belajar tentang budaya dan saling menghargai budaya masing-masing ya. Walaupun Daehun, Yusuke, bahkan Andrea sendiri juga berasal dari negara-negara yang berbeda. Tapi cinta Indonesia dan tak lupa mereka juga tetap mencintai negaranya juga dan menghargai negaranya. Ya pemirsa, semoga Q&A malam ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa tetap sehat dan saksikan Q&A di episode selanjutnya. Terima kasih semuanya. Indonesia itu unik, memang negara berkembang, tapi tempat banyak orang cari uang. Dari profesi dokter hingga influencer, berlomba-lomba jadi trendsetter. Apalagi jika punya modal tampang internasional, langsung bisa menjual. Sah-sah saja, namanya juga perkembangan zaman dan teknologi informasi. Semua bisa bikin sensasi atau prestasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Asal harus saling menghormati. Andrea, Daehun, Yusuke contoh nyata. Mereka berkarya tapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai masyarakat Indonesia. Tapi jangan lupa ya, kontribusi pajaknya juga harus ada.